Pada pagi hari ini tema khotbah adalah yaitu palungan dan salib, saudaraku. Saya pernah bawakan yaitu tentang palungan. Tapi kurang lengkap, saudara, kalau hanya palungan. Kemarin saya menyampaikan tentang integritas seorang wanita Kristus. Ya, di mana kita harus mempunyai integritas yang tinggi. Ya, di mana kita harus mempunyai satu komitmen untuk yaitu saudaraku memenuhi menurut firman Tuhan, tapi juga memancarkan, mencerminkan karakter Kristus di dalam kehidupan kita. Dan pada pagi hari ini saya ingin berbicara itu tentang palungan dan kasih. Saya sudah berbicara tentang palungan, tapi kurang lengkap bila tidak diteruskan perjalanan itu sampai kepada salib. Saudaraku, memang sebelum kita akan meneruskan, kita akan lebih dulu membaca ayat mas kita, yaitu dari Yohanes 3 ayat 16. Kita mau bangkit berdiri, saudara, saya persilakan saudara bangkit berdiri. Kita membaca dan biarlah ini saudara hafal akan ayat yang indah ini. Yohanes 3 ayat 16. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya akan dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Terima kasih saudara. Ya, silakan duduk. Ditambah juga dengan Lukas 2 ayat 6 dan 7. Ya, saudara. Lukas 2 ayat 6 dan 7. Saya akan bacakan, yaitu ketika mereka di situ tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan. Karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Lukas 23 ayat yang ke-33 dan 34. Saya akan bacakan. Yesus disalibkan. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Amin. Sampai di situ saudaraku. Ya, saudara, palungan dan salib, saudaraku, adalah dua simbol iman kekristenan. Ya saudara, yang saling terkait erat dan memiliki makna teologis yang mendalam. Itu seperti kerendahan hati, saudaraku, kasih, pengorbanan, ketaatan, pengampunan, dan rencana keselamatan Allah bagi umat manusia. Kalau saya sudah terangkan palungan, mengapa dipilih palungan? Bukankah Yesus itu berkuasa? Dia bisa untuk lahir ya di istana raja dimanapun. Tapi palungan itu yang dipilih oleh Tuhan. Saudaraku, palungan adalah tempat
di mana Yesus mulai, yaitu karya penebusannya yang awal. Dia turun ke dunia, dia rela turun, dia mengorbankan dirinya untuk lahir, saudaraku, menjadi sama dengan manusia. Lahir di kandang yang hina. Dan palungan itulah tempat di mana Yesus itu dibaringkan. Yesus memilih di palungan, saudaraku. Mengapa palungan? Palungan adalah tempat yang diremehkan oleh dunia. Palungan tidak dihargai. Palungan tidak dilihat oleh manusia. Karena itulah tempat yang kotor, yaitu tempat makan hewan yang bau mungkin. Bagi dunia tidak ada artinya. Tapi Tuhan tetap peduli. Peduli kepada orang-orang yang membutuhkan, yang diremehkan dunia. Tapi punya kerendahan hati seperti palungan. Orang yang rendah hati yang mau membuka hatinya untuk Kristus. Lahir dalam hatinya. Disitulah Tuhan mau lahir. Saudara, bagi dunia menolak Yesus. Tidak ada tempat buat Yesus. Sebentar lagi hari Kamis kita akan merayakan Natal bersama. Ini biasanya sudah luar biasa sekali. Saudara, mari kita akan merayakan bersama-sama. Saudara, Natal. Yang hanya mungkin kita seringkali hanya setahun sekali. Tapi yang penting saudaraku, yaitu adakah kita sudah mengalami seperti palungan ini. Di mana Yesus lahir dalam hati kita. Hati kita terbuka dengan penuh kerendahan hati sebagai seorang hamba. Tadi kalau kita menyanyikan bersama. Biar hati kita ini berkenan menjadi seorang hamba yang penuh dengan kerendahan hati dan setia. Adakah itu ada di dalam hidup kita? Adakah itu benar-benar nyata dalam kehidupan kita? Bahwa kehidupan kita ini seperti palungan. Palungan selalu ada di tempat yang rendah. Tidak bisa palungan di tempat yang tinggi, saudara. Sehingga hewan tidak akan bisa minum atau makan. Tapi palungan selalu gambaran daripada kerendahan hati seseorang. Adakah kerendahan hati saudara untuk menerima Yesus, di mana dengan ketulusan, dengan hati yang terbuka, kita benar-benar menerima Yesus lahir dalam hidup kita. Kalau Yesus lahir dalam hidup kita, ada perubahan dalam hidupmu. Ada perubahan. Kalau dulu sukanya marah-marah. Saudara, kalau dulu suka pergi ke tempat-tempat yang tidak benar. Sekarang ada perubahan. Karena Yesus sudah bertata. Kalau Roh Allah menguasai hidupmu. Hidupmu dipenuhi oleh Roh Allah. Maka engkau akan berjalan di dalam terang Allah. Bagaimana saudara? Apakah hidupmu seperti tomat? Orang Kristen tomat. Katanya sebentar tobat, sebentar kumat. Saudara, kalau minggu bertobat. Ya saudara, wah bisa sujud, bisa menyembah. Tapi kalau Senin sampai Sabtu, kumat. Kumatnya apa? Kumat. Suka pergi ke tempat-tempat yang tidak benar. Saudara, ya seringkali masih ada hawa nafsu kedagingan yang belum tersalibkan. Saudara, bagaimana pada pagi hari ini? Sebelum Anda juga akan mengalami kembali Natal. Sudah berapa kali saudara mengalami Natal? Saya sudah umur 71.
Sedari kecil saya ikut Tuhan. Saudara, berapa puluh kali Anda sudah mengalami Natal, tapi tidak ada perubahan sama sekali dalam hidup Anda. Sebagai orang Kristen, hidup yang percuma. Karena Anda tidak pernah mengalami, yaitu satu perubahan dalam hidup Anda. Pada pagi hari ini, saya ingin kalau Yesus lahir dalam hidupmu, biarlah ada satu perubahan di mana hidupmu tidak sama lagi dengan hidup yang lama. Tapi hidupmu diperbarui dengan kasih Kristus. Dia sudah rela turun ke dunia. Dia sudah mau berkorban. Lahir di kandang yang hina, palungan tua tempatnya. Itulah kasih Kristus. Saudara, pada pagi hari ini, adakah hidupmu sudah ada perubahan? Adakah Kristus sudah ada benar-benar lahir dalam hidupmu? Kalau Kristus ada dalam hidupmu, Kristus tidak hanya ada di palungan. Kristus tidak hanya terus bayi yang terus ada di dalam palungan. Tapi Kristus juga bertumbuh. Dari palungan awalnya, menerima Yesus, bertobat. Tapi harus ada pertumbuhan rohani seseorang. Kalau seseorang tidak bertumbuh, imannya tetap bayi. Saudara tahu bayi itu rewel. Sebentar menangis, sebentar kencing, sebentar. Saudara, ya seringkali kalau Anda tidak bertumbuh menjadi dewasa, punya iman yang kuat di dalam Tuhan, berakar kuat, seringkali menjadi seperti bayi. Ya saudara, seringkali masih gosip, masih suka. Saudara, ya itulah orang Kristen yang tidak bertumbuh. Tapi pada pagi hari ini, saya ingin saudara tidak hanya Kristen yang hanya terus di palungan tidak bertumbuh. Benar saudara, palungan bagus. Menerima Yesus. Tapi Yesus tidak hanya sebagai bayi terus. Yesus harus bertumbuh. Iman saudara harus bertumbuh. Ya saudaraku. Dan kita lihat bahwa Yesus juga bertumbuh. Ibu Maria merawat Yesus dengan kasih. Yesus bertumbuh. Mulai umur 12, Yesus sudah melayani di bait Allah. Umur 12. Saya umur 12, saudara. Kelas 6. Sudah melayani sekolah minggu. Saya sudah mulai mimpi nyanyi, cerita. Dikasih satu kelas. Saya melayani Tuhan. Dan juga saudara kalau kita lihat terus perjalanan ini. Yesus dari 12 tahun sampai 33 tahun. Melayani. Ya, memberitakan Injil Kerajaan Allah. Menolong banyak orang. Menyembuhkan banyak orang. Memberitakan kabar sukacita keselamatan. Dan seringkali saudaraku, ya inilah pertumbuhan iman. Perjalanan iman seseorang harus seringkali juga mengalami proses. Di mana tidak semua orang bisa menerima Yesus. Tidak semua orang suka. Ada orang Farisi, orang ahli Taurat yang ingin membunuh Yesus. Bahkan muridnya sendiri juga menyangkal Yesus. Petrus.
Bahkan Yudas juga mengkhianati dia. Perjalanan iman. Saudara, bagaimana? Kalau Anda sudah menerima Yesus, Anda sudah menjadi palungan yang menerima Yesus. Kemudian Anda harus bertumbuh untuk melayani dia. Tidak bisa Anda hanya berpangku tangan. Kalau Anda punya hati yang mengasihi, engkau akan melayani Tuhan. Dan saudara, dalam pelayanan ada, yaitu proses ujian. Untuk kita bisa naik next level lebih tinggi. Saudara, ada proses-proses ujian-ujian iman yang seringkali diizinkan Tuhan. Seringkali kata-kata pahit. Sudah mimpi nyanyi, semangat. Saudaraku, dikatakan, wah suaranya kayak Black Amoh. Saudara, ya seringkali kok fales. Seringkali kok. Padahal kalau suruh mimpin sendiri belum tentu bisa loh. Saudara, ya. Dalam pelayanan seringkali dibenturkan ya dengan sesama. Kata-katanya pedes, saudaraku. Sehingga seringkali mundur dari pelayanan. Seringkali tidak kuat, saudara. Tapi itu ujian iman. Apakah Anda punya iman yang bertumbuh dewasa, punya akal yang kuat? Sehingga kalau Anda punya akal yang kuat, tidak tergoyahkan. Amin, saudara. Amin. Amin. Terutama yang melayani. Punyailah kedewasaan iman. Tidak gampang goyah. Tidak gampang meninggalkan pelayanan. Tidak gampang meninggalkan gereja. Kalau Anda sudah ditanam di tempat ini, Anda harus bertumbuh di tempat ini. Untuk membesarkan pekerjaan Tuhan. Gembala sudah dengan air mata, ya dengan susah payah semuanya dikorbankan untuk membangun gereja ini. Dengan Tuhan memberkati. Saudara menjadi penerus, generasi penerus untuk gereja ini. Di mana masih banyak bangku-bangku yang kosong. Saudara isi dengan jiwa-jiwa. Saudara semangat. Sebelum kedatangan Tuhan, saudara bekerja untuk melayani Tuhan. Tadi nyanyiannya sebagai hamba yang setia melayani sampai menutup mata dengan kasih kepada Tuhan. Nah, saudara, ya, bagaimana dengan hidup kita, saudaraku? Ya, seringkali kalau diizinkan ujian demi ujian, seringkali tidak kuat. Tidak kuat sudah tidak gerejo-gerejonan. Seringkali begitu. Tapi itulah ujian iman seseorang. Kalau seseorang sedang diuji, dia kuat imannya. Seperti emas yang murni. Emas untuk dimurnikan. Emas, saudaraku, itu harus diuji dengan api. Dibersihkan. Sakit, saudaraku, tidak enak. Tapi menjadi emas yang murni. Demikian juga iman Anda. Kalau Anda dimurnikan, hidup Anda disucikan. Untuk menjadi mempelai Kristus. Saudara, satu kali Anda akan diangkat. Masuk dalam kemuliaannya. Amin, saudara. Puji nama Tuhan, saudara. Ya. Dan kita lihat, saudaraku, bagaimana kalau kita sudah bertumbuh melayani Tuhan, memang mengikut Yesus itu harus pikul salib dan menyangkal diri. Ya, jangan kira kalau
mengikut Yesus, wah nanti diberkati, punya rumah, punya, ya saudara, saudara harus bayar harga dulu. Mau pikul salib dan menyangkal diri. Ya saudara, dan itulah menjadi pengikut Kristus. Dan perjalanan kehidupan iman kita tidak hanya tadi dikatakan sampai di palungan berhenti. Harus menuju, maju terus. Yaitu sampai kepada salib Kristus. Apa arti salib saudaraku? Salib yaitu kasih kepada Tuhan yang terutama ke atas. Kemudian yang ke samping ini adalah kasih kepada sesama. Itulah salib. Di mana 10 hukum dirangkum dengan hukum kasih. Menjadi 2 hukum kasih. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Matius berapa? 22 salah itu. Ayat 37 sampai 39. Lalu kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itulah salib. Dari perjalanan kita menerima Yesus, iman kita diuji. Adakah kita juga punya kasih Kristus? Sebagai kemarin saya berbicara tentang wanita yang punya karakter Kristus, yang punya kasih Kristus, menjadi garam dan terang buat dunia. Bagaimana dengan kita pada pagi hari ini? Kalau kita sudah menerima Yesus, di mana Tuhan bekerja, bertumbuh terus melayani. Adakah kasih Kristus juga ada dalam hidup kita? Apakah hanya keegoisan? Semua untuk aku, semua aku. Saudara, aku harus, ya saudaraku. Tapi adakah kasih? Pengorbanan. Yesus disalib. Satu tanda pengorbanan. Satu tanda ketaatan kepada Bapa di surga. Di mana sebenarnya Tuhan berkata, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Tapi bukan kehendakku Bapa. Melainkan kehendakmu yang jadi. Inilah tanda satu ketaatan kepada Bapa di surga. Adakah kita juga taat kepada perintah Tuhan untuk melayani dengan sungguh, untuk tetap setia mengiring Yesus? Saudara, adakah ketaatan dan pengorbanan ada dalam hidup kami semua yang sudah melayani? Salib juga artinya, saudaraku, satu pengorbanan, yaitu untuk memberikan kepada kasih kepada orang lain. Saudara, pada pagi hari ini saya ingin saudara punya kasih Kristus, kasih yang agape dalam hidup Anda. Di atas kayu salib Tuhan berkorban. Darahnya sudah tercurah untuk menebus dosa kita. Saudaraku. Dan juga Dia Allah yang sudah mati tapi juga sudah bangkit. Disinilah di atas kayu salib Tuhan sudah menang atas dosa. Tuhan sudah yaitu menang atas maut. Dan melalui salib, saudaraku, kasih Kristus, disitulah ada kemenangan. Kemenangan di mana Tuhan mengalami kebangkitan. Dan di mana ada kebangkitan, di situ Tuhan sudah menang atas semuanya. Tuhan menyatakan dirinya adalah anak Allah yang hidup. Dia naik ke surga, menyediakan tempat untuk kita yang percaya. Hidup yang kekal.
Sehingga percaya kita tidak percuma, saudaraku. Bagi mereka yang tetap setia melayani Tuhan, berkorban untuk Tuhan. Orang melayani itu harus punya pengorbanan, saudara. Ya, baik waktu, baik tenaga. Saudaraku harus keluar uang, duit untuk bensin. Itulah saudaraku. Tapi saudara yang tetap setia. Di mana kita tetap taat mengikuti kehendak Tuhan. Berkenan kepada Tuhan. Tuhan akan angkat kita. Ya saudaraku. Di mana kita akan mengalami kuasa kebangkitannya. Tuhan juga sudah menang. Kita pun juga akan diberi kemenangan. Saudara. Nah pada pagi hari ini. Bagaimana perjalanan hidup kita? Apakah seringkali salib itu kita putus? Ya, putus. Saudaraku. Seringkali kita bilang tidak kuat dengan salib. Tapi pada pagi ini kita mau berkata, Tuhan, Engkau tidak hanya di palungan hatiku, tapi Engkau terus bertumbuh. Terus bertumbuh. Menguasai hidupku. Sehingga aku boleh menghancurkan segala kedaginganku. Mematikan kedaginganku. Dan kasih Kristus. Di mana Tuhan berkorban untuk aku. Aku juga mau berkorban untuk Tuhan. Melayani sepenuh. Dengan penuh kerelaan. Dengan penuh kerendahan hati seorang hamba. Aku mau berkorban untuk Tuhan. Dan Tuhan akan memberkati. Barang siapa yang setia sampai akhir. Dikatakan dalam Wahyu 2 ayat 10c. Mereka yang setia sampai akhir. Akan mendapatkan mahkota kehidupan. Itu yang saya inginkan. Jemaat Galilea punya. Yaitu kesetiaan sampai akhir. Kita boleh masuk dalam kemuliaan Tuhan. Menjadi mempelai Kristus. Pelitanya tetap menyala. Saudaraku, berpakaian putih, lenan putih halus. Itulah saudaraku, perbuatan-perbuatan yang benar. Dan pada pagi ini, kita terus mengalami pertumbuhan. Di mana kita boleh berbuah, buah kasih. 9 buah roh itu. Saudara, seorang pendeta yang ada melayani di kota yang kecil. Di desa yang kecil, di mana anggotanya cuma mungkin 10 sampai tidak ada 15 orang. Ya, memang miskin, sederhana sekali. Dan satu kali akan mengadakan Natal. Tapi sebelum Natal itu, hari itu ada korslet. Lampunya mati, saudaraku. Wah, bagaimana? Sudah gerejanya kecil, sederhana. Ya, lampunya mati. Oh, dia masih punya. Yaitu dia buat kandang. Kandang dia mau yaitu pelihara, saudaraku. Pelihara domba. Di mana dia membuat kandang yang tidak begitu besar. Di situ dia kasih lampu. Dan ketika dia coba di situ, maka ini lampunya bisa menyala. Tapi hanya lampu yang kecil, saudaraku. Mungkin berapa watt. Lalu kemudian pendeta ini membersihkan kandang itu. Dia pakai kandang itu untuk menjadi tempat Natal.
karena orangnya hanya sedikit. Banyak orang berkata, loh Natal event yang besar kok di kandang, Pak Pendeta. Ya karena gerejanya korslet, mati listriknya. Tapi pendeta itu nangis sama Tuhan. Bilang, Tuhan, aku ini hambamu. Apa yang Tuhan maksud dengan perayaan Natal kok harus ada di kandang? Yang tidak punya, yang ya seakan-akan meskipun dibersihkan juga kurang layak, saudara ya. Tapi justru di situ, ketika puji-pujian dinaikkan, saudaraku, ada suasana surga yang luar biasa. Mereka yang datang menangis, saudara. Mereka menangis merasakan hadirat Tuhan. Berarti hadirat Tuhan tidak hanya di tempat-tempat yang hebat, gereja yang besar, bukan hanya di tempat-tempat yang super hebat, di tempat kandang yang kecil pun hadirat Tuhan justru ada. Mereka menangis, mereka merasakan ada hadirat Tuhan, sukacita Natal. Demikian juga pada pagi hari ini. Biar kita semua boleh merasakan nanti, yaitu hadirat Tuhan, suasana Natal. Ya, saya berdoa, saudara, di tempat ini Tuhan juga hadir. Kita merasakan hadirat Tuhan. Itulah karena banyak orang yang membuka hati seperti Palungan. Dan juga saudaraku, ada berkat Natal yang luar biasa. Setelah itu, saudaraku, jemaatnya tidak jemaat yang suka ngomel. Tapi jemaat yang bersyukur meskipun di kandang masih bisa merayakan Natal. Dan juga Natal yang paling berkesan. Melalui Natal di kandang, banyak jiwa boleh dimenangkan. Saudara, juga ada satu ilustrasi lagi. Yaitu seorang dokter bedah. Seorang dokter bedah ini, dia mendapatkan pasien. Pasien yang tidak punya duit, tidak punya keluarga. Dan saat itu kalau tidak ditolong, pasti mati. Mungkin sakit jantung mungkin. Ya. Dan dokter bedah ini harus cepat untuk menolong. Dia pikir bagaimana? Harus selesaikan administrasi. Harus bayar dulu. Tapi tidak ada duit. Berani datang. Lalu dokter ini berkata, aku korbankan. Ya, aku korbankan yaitu dokterku. Aku mau membayar. Aku mau mengoperasi untuk menyelamatkan dia. Dan setelah itu dibedah ada berapa jam, saudaraku. Dan orang ini hidup. Tapi yang luar biasa, yaitu ketika dijahit, saudaraku, ya, dijahit bedah ini, tidak disengaja ada tanda salib kecil. Ada tanda salib, saudaraku. Ya, dokter ini ingat, dia juga seorang Kristen. Dia berkata salib adalah pengorbanan. Aku harus mau berkorban untuk menolong orang lain. Itulah kasih, saudaraku. Ya, dokter ini mau berkorban. Dia yang sudah menerima Yesus, dia juga mau mempunyai kasih, menolong sesama. Dia korbankan uangnya, dia korbankan tenaganya untuk menyelamatkan jiwa orang lain. Itulah kasih, saudaraku. Di mana hidupnya ditandai dengan salib Kristus. Bukan salib hanya kalung yang gundal gadul kemana-mana, saudara.
itu ada salib. Tapi tidak ada kenyataan kasih Kristus dalam hidupnya. Saudara, adakah kasih Kristus salib menandai hidupmu? Tidak hanya palungan di mana hidupmu menerima Yesus. Tapi juga ada dua salib. Palungan dan salib. Palungan menerima Yesus. Hidup diubahkan. Tapi juga ada tanda di mana ada perubahan kasih dalam hidupmu. Kasih Kristus, salib Kristus menandai hidupmu. Dan biarlah itu ada di dalam hidup kita masing-masing. Dan Tuhan melihat kasih kita kepada Tuhan. Dan Tuhan yang akan memberkati kita semua. Saya ingat pada waktu kecil, ibu saya juga menceritakan Corrie ten Boom. Saudara ingat mungkin. Seorang wanita Belanda. Saudaraku. Di mana dia dididik dalam taat akan Tuhan. Keluarga yang benar-benar taat akan Tuhan. Papanya aktivis gereja. Kakaknya juga seorang pendeta. Dia menerima. Yaitu para orang-orang Yahudi ya yang disembunyikan di rumahnya pada zaman Nazi. Dan akhirnya dia ditangkap pada zaman perang Nazi. Dia ditangkap, seluruh keluarganya dijebloskan penjara. Ayahnya 10 hari meninggal di penjara. Dan juga saudara kakaknya meninggal di penjara karena tidak kuat. Dengan kerja paksa dan kekurangan makan. Di penjara dia diseksa. Tapi imannya tetap kuat. Dia tetap setia kepada Tuhan. Di situ dia menginjil. Saudara, dia tetap setia sampai akhir hayatnya. Dia setia. Betsy adalah kakaknya. Meninggal dan berkata, harus tetap kuat, setia melayani Tuhan sampai akhir. Dan akhirnya karena kesalahan administrasi, dia dibebaskan. Dia dibebaskan. Dan dia dibebaskan, akhirnya dia menjadi seorang yang membantu, yaitu dalam korban Holocaust. Dan juga mereka-mereka yang luka, dia menangani dengan kasih. Dan juga dia menjadi penginjil keliling dunia akhirnya. Tapi satu kali saudara, pertemuan dengan siapa saudara? Yaitu dengan bekas penjaga daripada camp di mana dia ditahan, diseksa. Orang itulah yang menyiksa dia. Petugas itulah yang menyiksa dengan sadis. Ketika bertemu, Tuhan berbicara, kasihilah musuhmu. Adakah tanda salib itu? Kasih Kristus menandai hidup daripada Corrie. Ternyata dia punya, yaitu tanda salib kasih Kristus dalam hidupnya. Dia merangkul. Meskipun sudah menyakiti, menyiksa, tapi dia bisa merangkul. Yaitu petugas penjara yang menyakiti dia. Dan dia katakan ada pengampunan. Ada kekuatan kasih Kristus yang membuat aku bisa memeluk Anda. Yang sudah mengasihi, yang sudah menyakiti aku. Aku bisa menyalurkan kasih. Dan akhirnya orang yang menyiksa dia ini, dia bertobat. Menerima pengampunan yang dari Tuhan. Saudara, adakah kita bisa memaafkan orang yang sudah menyakiti kita? Orang yang sudah seringkali membuat kita tertekan.
Adakah kita bisa tetap kasih Kristus ada dalam hidup kita untuk bisa memaafkan? Tanda salib itu ada. Dan satu kali, saudara, salib akan diganti dengan mahkota. Bagi barang siapa yang setia, taat kepada firman Tuhan, maka dia akan menerima mahkota kehidupan. Saudara, akhirnya Corrie ten Boom, dia mati, tapi mati dalam yaitu penginjilan, memenangkan banyak jiwa buat Tuhan. Dia membuat sebuah yaitu buku The Hiding Place, saudaraku. Ya, dia juga mengarang, menceritakan bagaimana kisahnya. Dia menceritakan yaitu tentang pengorbanan kasih Kristus, pengampunan daripada Tuhan. Dia boleh menjadi saksi Kristus. Pada pagi hari ini, saya ingin saudara yang sudah menerima Yesus, yang sudah percaya Yesus, teruskan perjalanan hidup ini. Yaitu di mana hidupmu ditandai dengan salib Kristus. Dan Anda bisa menjadi saksi Kristus. Dan satu kali Tuhan akan gantikan salib itu dengan mahkota kehidupan. Di mana Anda boleh masuk yaitu dalam kemuliaan Allah. Puji nama Tuhan, saudara. Sampai di sini firman Tuhan. Saya akan mengajak saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyi bersama. Tuhan, inilah hidupku. Saya mohon pemusik. Mari saudara kita koreksi kehidupan kita. Adakah kerendahan hati seperti palungan yang tulus menerima Yesus? Dan juga tanda salib yang ada dalam hidup kita, yaitu kasih Kristus. Untuk kita menjadi seorang hamba yang rela berkorban, mentaati perintah daripada Tuhan, menjadi hamba yang setia sampai akhir. Dan mahkota kehidupan akan diberikan kepada mereka yang setia. Meskipun banyak tantangan, seperti Maria juga dia rela berkorban supaya menjadi berkat buat banyak orang. Dia boleh menjadi ibu daripada Tuhan Yesus. Maria menerima yaitu apa yang ditugaskan oleh malaikat Tuhan, yaitu Tuhan, untuk dia mau berkorban. Meskipun penuh dengan tanggung jawab dan yaitu perjalanan yang sangat berat, tapi Maria tetap taat sebagai hamba Tuhan. Aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah menurut kehendak-Mu. Inilah perkataan Maria. Dan kalau kita lihat dalam Yohanes 19 ayat 25, saudara bisa baca. Ketika Tuhan Yesus disalib, siapa yang ada di dekat salib Kristus? Tertulis kata ibunya, Maria. Maria seorang yang setia sampai akhir, mengiring Yesus. Dia boleh melahirkan bayi Yesus. Dia dipakai Tuhan dengan luar biasa.
Karena seorang yang punya integritas yang tinggi. Tapi Maria juga mau berkorban. Penuh kerendahan hati seorang hamba. Dan juga Maria mau setia sampai akhir. Ada di dekat salib Kristus. Bagaimana dengan kita? Adakah kita juga setia mengiringi Yesus? Pada pagi ini saya mau berdoa untuk Anda. Tapi sebelumnya kita akan menyanyikan Tuhan inilah hidupku. Kuserahkan padamu Tuhan. Tuhan inilah hidupku. Ku serahkan padamu. Segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terang di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku bagimu Tuhan. Bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Saya mohon nanti Pak Adi akan berdoa. Seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan Seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. genapi seluruh Rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sungguh Tuhan, pagi hari ini kami mengucapkan syukur dan terima kasih Tuhan untuk topik palungan hingga kepada salib. Tuhan, biarlah mulai kami lahir menjadi orang Kristen. Menjadi orang percaya kepada Engkau. Benarkah sudah ada pertumbuhan di dalam rohani kami? Atau seringkali bertumbuh tetapi macet. Mari pada pagi hari ini
Biarlah Engkau lawat kami pribadi lepas pribadi. Kalau sekiranya ada stagnan di dalam kehidupan kami, Roh Kudus berbicara dalam pribadi kami. Roh Kudus mengingatkan kami Tuhan, supaya kami mencari Engkau, supaya kami mau Tuhan dibentuk, supaya kami mau bertumbuh dalam rohani kami. Terima kasih Tuhan, jadikan Natal ini menjadi Natal yang berarti Tuhan. Bukan kami hanya sekedar merayakan, tapi kami menghayati bahwa Engkau lahir dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Memberkati hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran sabda-Mu, juga memberkati semua pelayan-pelayan-Mu yang telah ambil bagian pada pagi hari ini. Kami letakkan doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk.